teman-teman memberikan tugas ke admin itu kan yang sebagai pelaksana. Itu hal ya udah, alhamdulillah mereka bisa belajar dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel, tempatnya di sharing-sharing sama menyebarkan berbagai macam informasi yang tentunya pengen di-share di sini. Nah, langsung aja ya, karena kita juga nggak pengen punya video yang terlalu panjang ataupun yang terlalu berkelit-kelit dan lama-lama. Untuk kali ini aku bakal nge-share tentang kenapa kalian itu butuh banget admin, atau misalkan meng-hire tenaga lain untuk membantu kalian kalau kalian sudah berniat untuk nyemplung di dunia entrepreneur atau untuk berjualan. Nah, sebelumnya aku bakal ngasih sebuah background bahwa yang namanya berjualan ataupun all shop di rumah, walaupun terkesan seperti nggak profesional ataupun bukan nggak profesional ya, tapi tidak seprofesional kerjaan kantor, tapi kalian juga harus berpikir secara profesional ketika mau menyemplung tuh apa ya? Mau terjun langsung ke dunia all shop atau berjualan. Nah, kenapa di sini aku pengen banget share tentang pentingnya admin atau tentang pentingnya memperkerjakan sebuah tim atau tentang pentingnya mempunyai tim ketika kalian ber-all shop ataupun kalian berentrepreneur. Itu karena aku sering banget ya dengar cerita dari teman-teman customer ataupun teman-teman reseller the fashion ataupun customer dari the konveksi dan the tekstil, kalau misalkan mereka itu mengeluh betapa pusingnya mengurus semua hal dalam satu waktu. Apalagi kebanyakan customer atau kebanyakan reseller itu juga statusnya ibu rumah tangga ataupun mahasiswa yang masih kuliah ataupun orang-orang juga yang ya sibuk juga gitu. Jadi mereka gimana ya supaya kita itu supaya kita itu berkembang lebih cepat. Banyak banget yang tanya kayak gitu. Atau Mbak, gimana sih supaya nggak terlalu pusing, aku ribet banget ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, ngurusin itu, kayak gitu. Nah, itu kenapa di sini aku pengen share betapa pentingnya kalian itu punya admin atau mempunyai sebuah tim yang bisa membantu kalian supaya terjunnya kalian ke dunia all shop atau dunia entrepreneur itu benar-benar membawakan sebuah hasil yang nggak cuman iseng-iseng aja gitu. Yuk, jadi kita lanjut langsung ke pembahasan pertama. Poin pertama teman-teman, kenapa teman-teman harus mempunyai tim yang solid atau tim yang membantu teman-teman dalam berentrepreneur atau ber-all shop atau apalah itu. Kenapa kalian harus punya admin? Kenapa? Karena tentunya dengan alasan kalian ingin berkembang. Nah, bayangkan saja kalau misalkan kalian, aku ceritain kalau misalkan kalian adalah seorang ibu rumah tangga, terus kalian pengen berjualan all shop. Pertama kali kalian berjualan all shop ternyata cuma melalui story WA ataupun dari Instagram, dan ternyata peminatnya banyak gitu kan. Ternyata peminatnya ada nih, mulai sehari ada 2, ada 3 paketan. Alhamdulillah banget loh, seorang ibu rumah tangga yang masih bisa ngurusin anak di rumah, masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi punya dapat paketan 2 atau 3. Nah, terus kalian itu pengen berkembang supaya lebih dari itu. Dan pertama mindset yang harus kalian ciptakan adalah ketika kalian ingin lebih besar, kalian ingin berkembang, itu adalah jalannya kalian harus memperbanyak usahanya. Ketika kalian ingin mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, kalian harus memperbesar usahanya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kalian memperbesar usaha kalian kalau misalkan kalian masih bekerja sendiri? Itu pun masih ngurusin anak, masih nyuapin, masih segala macam, terus masih beres-beres, masih nyikat kamar mandi ataupun segalalah itu. Mungkin nggak kalian memperbesar usaha? Nggak mungkin kan? Jadi kalau misalkan kalian pengen memperbesar hasil, pertama harus memperbesar usaha. Kalian tahu nggak kenapa yang namanya manusia itu derajatnya bisa lebih tinggi dibandingkan hewan ataupun makhluk lainnya seperti tumbuhan? Walaupun sebenarnya tangan kita juga cuma 2 loh. Atau sedangkan gurita yang notabene-nya adalah hewan, tangannya bisa lebih banyak. Tapi kenapa kita bisa lebih tinggi derajatnya?
Karena kita diberi oleh Sang Pencipta itu adalah pikiran. Jadi walaupun tangan kita 2, kita tuh bisa melakukan pekerjaan lebih dari itu. Karena kita diberikan otak dan pikiran. Nah, itu dia mindset pertama. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian ingin memperbesar hasil kalian harus memperbesar usaha. Bagaimana cara memperbesar usaha? Yaitu kalian harus mempunyai tenaga-tenaga tambahan untuk melakukan usaha-usaha yang lebih. Karena kalian tidak mungkin melakukannya sendiri. Contoh aja, kalian awal mula nih pengen laku lebih, kalian cuman membuat story 1-2 story di Instagram 1-2 dalam waktu 1 hari. Terus kalian nggak punya waktu waktu yang secara profesional, bukanya tuh kapan sih, orderannya kapan sih, rekapannya kapan sih, misalkan kayak gitu kan. Terus habis itu kalian juga ya nggak mungkin dong kalian mau live misalkan, karena kalian nggak punya tenaga lagi, karena misalkan masih harus ngurus ini, masih harus ngurus itu. Jadi kalian nggak punya waktu untuk melakukan usaha-usaha yang lain. Tapi tenang, kalian itu kan punya otak, kita bisa berpikir. Nah, hal-hal itulah kenapa kita harus mempunyai admin. Dengan adanya admin, misalkan kalian mau punya admin 1, admin itu akan menjalankan tugas-tugas yang menurut kalian itu bisa dilimpahkan ke admin. Admin itu kalau misalkan masih awalan kan juga mereka lagi belajar. Berilah tugas-tugas yang simple-simple aja, kayak rekapan packing, instastory, review produk, ngasih testimoni, posting Instagram, terus abis itu masukin ke Shopee, pencatatan stok, packing, nah kayak gitu-gitu. Nah, kalian yang waktu itu punya waktu misalkan 3 jam sehari untuk melakukan hal-hal itu bisa kalian kasih ke admin yang mereka lakukan misalkan sehari dalam waktu 6 jam atau sampai 8 jam secara konsisten. Itu 3 jam yang kalian punya yang biasa kalian lakukan untuk hal admin bisa kalian lakukan untuk men-upgrade kreativitas kita atau otak kita untuk mencari cara-cara baru supaya kita bisa memperbesar lagi usaha atau memperbesar lagi hasilnya dengan cara memperbesar usaha apa lagi nih gitu. Jadi kalau misalkan admin yang pertama sudah kalian limpahkan tugas-tugas yang bisa dilimpahkan, nanti akhirnya bola kemampuan atau bola usaha kalian tuh secara nggak langsung tuh bisa semakin lebar dan kalian juga akan melimpahkan hal-hal itu ke admin-admin kalian gitu secara pelan-pelan. Tapi ingat, tetap konseptual atau misalkan untuk berinovasi, berkreativitas, untuk daya pikir yang lebih itu tetap milik kalian sebagai ownernya all shop atau misalkan sebagai pemegang penanggung jawab all shop itu. Sedangkan admin-admin atau yang membantu kalian itu hanyalah pelaksana kayak gitu teman-teman. Itu poin pertama kenapa kalian harus punya admin. Nah, dengan adanya admin ya teman-teman ya, kalau misalkan tadi aku mau menjelaskan tentang mindset pertama kenapa harus kalian punya admin. Nah, kalau misalkan kalian punya admin, itu kerjaan kalian itu secara profesional dan konsisten. Walaupun misalkan kalian pikir, aduh gimana ya, karena pemasukannya tuh belum ada mbak. Lah, gimana kalian mau memperbesar pemasukan kalau kalian stagnan untuk memperbesar usaha? Karena yang namanya pemasukan sama usaha itu berbanding lurus. Itu mindset yang harus diciptakan. Jadi jangan pernah takut selama kalian sudah mempunyai niat tekad untuk mengawasi itu. Hal-hal yang bisa dilaksanakan oleh admin, berilah ke admin. Kalian bisa mengupgrade diri, mencari ilmu baru lagi, gimana sih caranya jualan, apa sih yang metode terbaru ini, marketnya mau yang mana sih. Nah, konseptual itu yang harus kalian punya. Sedangkan tugas-tugas job desk itu bisa kalian serahkan ke admin. Jadi kalian bisa mengembangkan diri kalian sendiri yang akhirnya akan mengembangkan usaha. Jadi kalau mau balik ke tadi, kalau kalian masih ragu-ragu mbak tapi pemasukannya belum ada atau segala macam, inget ya, perbesar pemasukan itu karena adanya perbesaran usaha. Jadi kalau misalkan kalian pengen membesarkan pemasukan, besarkanlah usaha. Kalau dibesarkan sendiri pakai tenaga sendiri nggak mampu, carilah admin. Admin kasih ke hal-hal yang menurut kalian bisa dilimpahkan ke mereka. Nanti akhirnya hal-hal baru yang kalian punya pun akan dilimpahkan ke mereka dan kalian akan menambah hal baru lagi yang akhirnya akan dipelajari oleh para admin sebagai pengganti kita. Gitu ceritanya teman-teman. Itu mindset pertamanya. Terus manfaat-manfaat punya admin, kalian akan lebih konsisten.
Jadi ada jadwal tentang rekapan atau orderan itu segala macam, itu konsisten dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi bukan kalian yang kalau misalkan lagi slow aku bales deh SMS-nya, kalau lagi nggak slow nggak usah posting deh, kayak gitu-gitu tuh enggak, packingan segala macam. Selama kalian konsisten, insya Allah juga penghasilan pun juga bisa menjadi konsisten. Karena juga ada penelitian bahwa yang namanya customer itu nggak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk mengenai iklan kita atau exposure kita atau atau melihat produk kita, tapi mereka harus sampai 7 kali baru mereka bisa mempunyai daya beli atau daya tarik untuk membeli. Kalau sebelum 7 kali mereka biasanya ya biasa aja gitu, nggak pengen beli, cuman ini ada produk ini ya gitu teman-teman. Nah kalau misalkan dengan adanya admin, kalian bisa membuat hal itu tuh sampai 7 kali. Jadi customer kalian itu akhirnya aku beli deh gitu. Soalnya kadang-kadang kalau kalian nggak punya admin, ya udah, karena ya biasa aja. Kalau kejual alhamdulillah, kalau nggak kejual pun nggak masalah. Misalkan kayak gitu teman-teman. Terus pembahasan selanjutnya adalah, Mbak sebenarnya ngatur admin itu kayak gimana sih? Kayak gitu kan. Pertama mengatur admin itu, mereka itu adalah tim kamu, mereka itu adalah yang membantu kamu mendapatkan usaha yang lebih. Jadi hargai mereka sebagai orang-orang yang berjasa membesarkan usahamu. Jadi bukan yang seenaknya atau kayak gimana. Biarkan mereka berkembang dan biarkan mereka juga berkreativitas. Kalau misalkan mereka punya masukan, Mbak kayaknya ini bagusnya lebih kayak gini gitu. Tapi untuk mulanya ketika kalian pengen meng-hire admin dan mereka bingung harus ngapain, kasih job desk yang jelas. Boleh nih kalian misalkan punya sebuah list yang berisi tentang ini Mbak, setiap hari Mbak harus ngelakuin ini, Mbak, admin kita harus melakukan hal-hal ini. Dan boleh kalau misalkan admin kita belum terbiasa, itu dikasih centang. Misalkan membalas customer, packing, terus habis itu posting Instagram, update stok, atau segala macam, itu dilistin aja. Semakin detail semakin baik, karena admin akan semakin paham. Dan kalau misalkan kalian ingin mengkomunikasikan dengan admin job desk-nya itu, juga komunikasikan alasan kenapa itu harus dilakukan. Jadi jelaskan ke admin kalian kenapa job desk itu juga penting. Jadi admin tuh juga ada alasan di balik itu dan ada logikanya kayak gitu. Mereka pasti lebih memahami kalau misalkan dijelaskan. Misalkan, Mbak, kalau misalkan kita harus ngitung stok ya setiap hari, misalkan kayak gitu. Soalnya bayangin aja kalau misalkan kita ada yang keselip stok 1-2 seharga 70.000 misalkan. Padahal untung kita cuma 25.000, berarti itu kan harus kayak jualan 3 baju. Itu kenapa stok itu penting banget. Jadi kita bisa ngelacak lebih dini. Itu kenapa stok itu wajib banget kita lakuin setiap hari. Atau misalkan, Mbak, posting Instagram setiap hari ya jam segini sama jam segini. Soalnya kalau misalkan semakin kita posting, semakin banyak orang yang kena sama postingan kita gitu. Dan kenapa harus jam segini? Soalnya kayaknya ini tuh jam segini tuh jam-jam ramainya kita bisa lihat dari likes-nya, dari komennya, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi coba jelaskan apapun itu terhadap admin tentang job desk mereka gitu teman-teman. Nah terus habis itu tadi dalam memanage admin, pertama kalian memang harus sangat terbuka dan jujur. Jelaskan di awal kalau misalkan kalian pengen menentukan omset atau menentukan bonus bagi si admin. Jadi misalkan, Mbak, kalau misalkan omset segini, kalian bakalan dapat bonus segini, biar mereka juga termotivasi. Terus habis itu juga hargai mereka sebagai teman, secara personal segala macam gitu. Nah, list job desk itu juga penting banget buat membantu mengarahkan admin dalam melakukan hal-hal yang kalian ingin mereka lakukan gitu. Nah, sebenarnya juga dalam masalah admin ini banyak banget yang cerita sama aku kalau misalkan gimana sih, Mbak, kalau misalkan ada admin baru datang terus habis itu minta keluar, baru datang minta keluar. Karena mindset teman-teman adalah admin adalah seseorang pelaksana yang membantu teman-teman untuk melaksanakan hal-hal yang teman-teman ingin limpahkan. Jadi sebenarnya nggak pernah masalah admin itu misalkan tiba-tiba keluar ataupun tiba-tiba pengen resign atau segala macam, itu nggak masalah teman-teman. Jadi teman-teman mau admin kita itu
mau pas kita kebetulan dapat admin yang tidak terlalu baik, yang emang cuman main-main terus habis itu dia minta keluar, silahkan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya pikiran, lah Mbak kan udah diajarin misalkan kayak gitu, udah tahu ilmunya, nggak masalah teman-teman, karena teman-teman memberikan tugas ke admin itu kan yang sebagai pelaksana. Itu hal ya udah, alhamdulillah mereka bisa belajar dari kita, alhamdulillah itu bisa menjadi ilmu, bukan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat buat si admin dan menjadi pahala buat kita. Itu nggak masalah teman-teman, karena teman-teman bisa nyari admin yang baru lagi, dan itu juga insya Allah mudah untuk didapatkan. Walaupun memang paling enak kalau misalkan kita sudah nyaman dengan satu tim dan itu bisa bekerja dengan baik, itu enak banget, sangat membantu kita karena mereka nyaman, kitanya juga nyaman. Yang penting memang komunikasi itu harus sangat baik dengan si admin, kita sama-sama menghargai, saling terbuka dan saling jujur. Jadi ada hal-hal konseptual yang cuman teman-teman tahu, tapi hal-hal pelaksanaannya atau operasionalnya itu dilakukan oleh admin. Jadi mau adminnya gonta-ganti, mau adminnya siapa aja, itu pun nggak masalah. Apalagi teman-teman udah punya job desk list-nya kan. Jadi siapapun bisa melakukan hal tersebut. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih teman-teman kalau misalkan banyak pergantian admin, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali, itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Siapa tahu mereka ingin mencari kehidupan yang lebih di luar sana, di kerjaan yang lain, itu pun juga hak mereka gitu teman-teman. Selama konsep, ide teman-teman harus sering upgrade ke diri sendiri. Jadi teman-teman memperkarya ilmu sendiri, tetapi bisnis teman-teman tetap jalan. Nah teman-teman, ini yang paling penting buat teman-teman. Kenapa teman-teman harus punya admin? Karena kalian berbagi beban stres ke teman-teman admin atau ke tim kalian. Kalian nggak memikirkannya itu sendiri. Jadi bayangin aja kalau misalkan kalian harus belajar hal yang baru, misalkan sekarang yang lagi baru live TikTok misalkan, kalian harus belajar itu, padahal kalian harus ngerekap orderan, kalian harus packing, akhirnya kalian stres sendiri. Dengan adanya admin kalian bisa nge-share beban itu. Karena yang paling penting adalah kalau teman-teman nggak stres, teman-teman bahagia, teman-teman happy, itu tuh membantu banget dengan bisnis kalian. Kalau misalkan kalian nggak mood terus malas-malasan jawabin customer atau segala macam, tapi itu nggak akan terjadi kalau misalkan kalian punya admin, karena itu akan tetap dilaksanakan oleh si admin. Nah sebenarnya kalau misalkan kita mau menggali-gali lagi tentang ini, itulah kenapa yang biasa disebut orang-orang menjadi bisnis autopilot. Jadi walaupun kita sebagai owner itu udah lagi ada di mana, kita nggak masalah karena itu job desk pelaksananya sudah dijalankan sehari-hari. Kita tinggal berpikir tentang bagaimana kita berproduksi dengan lebih efektif atau efisien, jadi harganya bisa makin murah sehingga nanti keuntungan kita bisa lebih besar. Atau misalkan kita bisa berpikiran lagi, memikirkan apa yang harus kita perbesar lagi nih, kayak gitu. Nah tentunya The Fashion juga karena dengan admin-adminnya pun, The Fashion pun bisa merambah ke The Textile misalkan, ataupun ke The Konveksi. The Textile pun juga kita punya admin-admin juga, supaya akhirnya aku bisa berpikiran lebih untuk memikirkan harus gimana lagi ya untuk memperbesar hasilnya aku gitu, untuk memperbesar usahanya yang bisa aku lakukan gitu teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan buat yang pada ragu-ragu buat admin, ingat prinsipnya bahwa yang namanya memperbesar hasil itu harus memperbesar usaha. Sekarang gimana caranya? Apakah teman-teman bisa memperbesar usaha tanpa orang lain atau tanpa bantuan orang lain? Kalau misalkan enggak, jadi teman-teman harus menambah tim ataupun menambah admin. Gitu ya teman-teman dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah. Iya, kalau misalkan mau komen tentang apa aja sih yang harus di-share dari The Fashion, dari The Konveksi ataupun dari The Textile, boleh banget. Kita terbuka banget karena memang kita berniat untuk memajukan para reseller dan menjadi partner konveksi dan partner tekstil buat teman-teman industri, teman-teman all shop bidang fashion gitu teman-teman. Oke, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.